Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Api Moto TV dan masih barengan saya Bay Gunawan. Kali ini saya bakalan nge-review salah satu unit yang berbeda. Bukan motor tapi sepeda listrik. Ini dia sepeda listrik dari Overo, yaitu Overo Starir 3 Lite. Ini tampilan dari depannya aja nih udah memukau banget ya. Nggak akan nyangka kalau ternyata ini ialah sepeda listrik. Bisa kita lihat ya di tampilan depannya aja. Ini modern, terus dilihat juga garisan-garisan tajam dan desain dari depan sampai belakangnya itu futuristik. Ya kalau menurut saya sih ini dia secara desain ini maco banget ya. Mulai dari garisan bodinya sampai ke belakang ini terlihat bulky ya, terlihat kekar, terlihat berotot. Apalagi di bagian depan ini nih, ini terlihat berotot banget sampai ke belakang. Walaupun belakangnya kotak, tapi ini kotaknya pun masih acceptable lah kalau menurut saya. Jadi secara tampilan dari samping aja ini udah proporsional, ini udah proper banget buat sebuah sepeda listrik. Tapi menurut saya ini adalah bisa dibilang satu-satunya sepeda listrik yang memiliki desain yang menarik. Biasanya kan sepeda listrik tuh kayak skuter biasa, tapi ini dia terlihat lebih modern dan lebih futuristik. Kita bakalan lihat langsung, review langsung detail-detail dari sepeda listrik Starir 3 Lite ini. Mulai dari depan nih, ini untuk batoknya, dia batoknya terlihat lebih membulat justru ya dibanding yang lainnya. Bodinya lebih mengkotak, tapi ini dia agak membulat. Tapi kalau dilihat sih ini kayak visor gitu ya, visor yang lumayan cukup tinggi. Kalau lihat dari belakang nanti kita lihat ya, agak sedikit ke bawah, dia memiliki dua klaster lampu yang menarik. Yang pertama, ini adalah DRL. Jadi ini bisa, bukan AHO ya, karena ini bukan motor, ini sepeda listrik. Ini ada DRL-nya teman-teman. Di sini ada DRL-nya dan untuk lampu utamanya ada di sebelah kiri dan ada di sebelah kanan nih. Lihat ya, desain lampunya aja ini udah kayak lampu robot gitu ya. Dari depan tuh udah kayak robot, keker gitu. Terus futuristik, modern. Dia lampunya sudah LED dan proyektor dan ternyata dia mempunyai daya atau kepekatan cahaya 50.000 kandela. Wah, ini sih udah terang banget pasti, apalagi kalau malam ini pasti bakalan terang banget. Nah, agak sedikit ke bawah, ini spesial teman-teman. Walaupun bannya dia berukuran 10 inci ya, kita lihat tuh. Dia bannya berukuran 10 inci, tapi dia sudah pakai yang namanya rem cakram. Ini sepeda listrik tapi dia pakai rem cakram. Bukan cuma di depan, belakang juga udah pakai rem cakram. Ini ada sepasang shock breaker, bukan sebuah ya, ini ada sepasang shock breaker. Dimana shock breaker ini pas nanti akan kita coba, ini pasti bakalan nyaman banget karena dilihatnya tuh juga lumayan cukup tebal ya, si shock breakernya bukan shock breaker yang kecil. Untuk di bagian samping, nah di sini ada ornamen lampu ya teman-teman. Ini lampunya tuh lampu kayak di RL kayak di depan, tapi ada di samping sebelah kiri dan sebelah kanan juga ada. Pengen lihat? Kita liatin yuk. Tuh, di sebelah kanan juga ada, di kiri juga ada. Ini perpaduan antara warna orange, perpaduan warna orange dan ada juga warna silver. Jadi ya kalau menurut saya sih perpaduan warnanya ini oke. Selain dari warna orange juga, ini juga ada warna merah dan ada juga warna silver. Di bagian sini adalah warna orange-nya dan ini bagian silvernya ini udah kayak terpisah kayaknya ya. Ini kayaknya 2 piece, mungkin ini 2 piece. Ini ada juga ringnya untuk di bagian lampu. Kita beralih ke bagian samping. Seperti yang kita lihat tadi ya, di bagian samping ini dia ada bodi hitamnya di sebelah sini teman-teman, dan di sini adalah bodi untuk bagian yang warna orange-nya yang di bagian belakang nih. Ini kotak banget ya. Ada 2 jenis bahan, ini plastik glossy dan di sini dia kayak bertekstur kulit jeruk dan ini ada bolongnya. Tapi nggak bolong ya, ini cuma ornamen doang, cuman aksesoris, tapi kelihatannya jadi semakin desain itu semakin kekar dan semakin menarik ya. Nah, keunggulan dari sepeda listrik Starir ini ya selain motor listriknya juga ya, selain dinamonya juga, ini ada di kompartemen nih. Ini kompartemennya gede banget nih teman-teman. Di sini ada baterai 1 ya. Jadi ini bisa pakai baterai 2 sebetulnya. Ini ada baterai 1 dan di atasnya ini decknya sungguh-sungguh luas. Jadi kalau buat belanja gitu ya, atau misalkan buat teman-teman nih yang kuliah atau yang kerja, ini cocok banget. Ini bisa naruh tas kerja di sini yang ada laptopnya, mungkin ada cantilannya juga nih, dan di sini juga bisa lebih banyak bawa barang, dan untuk kaki pun ini lebih luas. Kita lihat ya. Tuh. Ini saya nomor 42 dan ini 41 ya, ini 41, tapi ini
luas banget, jadi untuk kaki itu bisa bergerak bebas. Untuk di bagian dashboard, dashboardnya udah dilengkapi dengan panel digital yang lumayan cukup lengkap. Dia ada, ya tentu ada kecepatan di sini ya, ada mode P. Ini mode P ini untuk mode parkir teman-teman, kita lihat ya. Ini ada mode parkir, ada untuk indikator baterai. Dan ini baterainya kebetulan pakai 1. Kalau 2, ini di bawahnya ada baterai lagi teman-teman. Jadi kalau 1 itu dia bisa range-nya bisa sampai 70 km. Kalau 2 itu bisa 120 km. Wow. Sepeda listrik bisa jauh itu, keren ya. Bisa Jakarta Bandung nih. Nah, ini di sini ada beberapa, ini odometer, ini ada NFC karena bisa pakai NFC. Ya kurang lebih untuk tampilan speedometernya seperti ini. Nah, kita bakalan praktekin nih teman-teman gimana caranya nyalain motor ini. Untuk menyalakan motor ini ada 3 cara ya. Yang pertama itu pakai NFC, ini paling gampang. Tinggal tempelin doang. Itu langsung nyala. Kalau mau matiin tinggal tempelin lagi. Itu untuk cara yang pertama. Cara yang kedua, ini makin simpel karena pakai remote. Kita tinggal tekan ini 2 kali. Nah, udah nyala kan? Kalau mau matiin, tinggal tekan yang ada kunci lock sekali. Itu udah mati. Nah, untuk yang cara ketiga, ini kalau cara yang untuk yang misalkan apa ya, remote-nya mungkin nggak jalan atau NFC-nya misalkan lagi error. Ini bisa cara ketiga, yaitu dengan pakai kunci. Tapi caranya, yang pertama buka dulu bagasi. Nah, kita buka dulu bagasi ya. Nah, ini udah kebuka, ini cabut. Terus buka bagasinya dan di sini tinggal dicolok aja. Nah, udah nyala tuh. Selain tadi di desain bagian depan, samping, kita langsung masuk ke bagian belakang nih. Nah, untuk bagian belakang dia tentu ya kotak banget senada dengan desain depan. Ini lampu remnya. Ini lampu remnya ada di sini berbentuk LED bar gitu ya. Ada LED bar lazy eyes. Terus untuk lampu sennya ada di sebelah sini. Kita nyalain ya. Nah, ini untuk lampu sennya. Lampu sennya berbunyi tentu karena ini sepeda listrik. Dia nggak ada suara, jadi kalau misalkan untuk orang-orang lebih aware sama kita, jadi makanya dia ditampilin atau dilengkapi dengan suara. Kita matiin ya biar nggak berisik. Nah, kurang lebih kalau dari tampilan belakang kayak gini teman-teman nih. Kita keliling ya untuk tampilan samping kanannya seperti ini. Shock breakernya nih keren. Dia shock breakernya kalau depan tadi ganda ya. Shock breaker belakang juga dia ganda. Ada di sebelah kanan dan ada juga di sebelah kiri. Terus untuk rem cakram, ini rem cakramnya juga selain di depan itu juga ada di bagian belakang. Nah, ini untuk rem cakramnya. Jadi kalau misalkan agak sedikit ngebut ya, agak sedikit ngebut atau misalkan pengen ngerem ngedadak, ini enak banget. Nah, untuk fiturnya sendiri, ini untuk di panel-panel instrumennya di sebelah kanan. Ini untuk mode berkendara, ini ada 3 mode. Ini 1, kalau 1 ini dia kecepatannya kita lihat ya sampai berapa. Nah, mode 1 itu dia kecepatan sampai 39 km per jam. Kalau mode 2 itu kurang lebih sampai 47 km per jam. Dan mode 3 itu sampai 55 km per jam. Nah, untuk range-nya seperti yang tadi saya bilang ya, kalau ini dia baterainya tuh pakai lithium, bukan SLA. Jadi ini baterainya sangat-sangat, performance-nya sangat bagus. Kalau satu baterai itu bisa memuat atau menempuh 70 km per jam. Tapi kalau untuk 2 baterai, dia bisa menempuh 120 km. Kecepatannya tadi ya, maksimal di 53 km per jam di mode 3. Kalau misalkan baterainya 2, ini di indikatornya ada 2 teman-teman, gitu. Nah, fitur selanjutnya itu ialah di bagian tadi shock breaker. Dia shock breakernya udah ganda. Terus shock breaker depannya juga dia nyaman. Dan juga ada rem cakram depan dan belakang. Saya nggak akan pernah bosan menyebut ya, karena ini fitur satu-satunya di sepeda listrik cuman ada di Starir Trilit aja, yaitu cakram depan dan cakram belakang. Juga shock breakernya juga dia udah ganda gitu ya. Jadi kalau dilihat ini dari safety-nya oke gitu ya, terus dari desainnya oke, terus dari kenyamanannya nih ya, dari nyamannya nih, itu adalah joknya. Tuh, ini joknya nyaman banget loh. Ini kalau nggak salah sekitar berapa mili ya, saya lupa, nanti langsung saya tulis aja. Ini ketebalannya lumayan cukup tebal, dan untuk bentuknya juga dia ergonomis teman-teman. Tuh, dia bentuknya sangat ergonomis. Ini ada lekukannya ini untuk bokong kita ya, menahan bokong kita di belakang, dan untuk boncengan juga ini empuk banget. Wah, ini empuk banget nih. Saya nggak sabar pengen cepet-cepet nyoba gimana rasanya pakai sepeda listrik dari Starir Overo Starir Trilit ini. Nah, kurang lebih itu kompartemen. Kita lihat ya, untuk kompartemennya
Wah, udah dikunci. Saya buka dulu. Nah, untuk kompartemennya teman-teman, dia ada bagasi yang lumayan cukup besar, kurang lebih sekitar 21 sampai 25 liter ya, saya tulis aja. Terus ini untuk baterai kedua. Nah, ini kenapa nggak ada colokannya? Nanti kalau misalkan teman-teman beli terus pakai baterainya dua, baterai yang pertama ada di situ, baterai yang kedua ada di sini. Nah, ini untuk baterai kedua ini dia nanti bakalan ada colokannya ke sini ya, ada bakalan colokannya. Terus MCB-nya juga dia akan berubah. Kalau misalkan baterai satu ininya di atas, ininya di bawah. Kalau baterai dua, ininya di bawah, ini ke atas. Jadi kebalik gitu. Jadi kalau pakai baterai dua, tinggal diubah di bagian MCB-nya ini aja. Gitu teman-teman. Lumayan tuh ya. Dia lumayan cukup besar untuk bagasi ya. Naruh barang-barang sehari-hari, tas gitu, untuk jas hujan dan sebagainya. Ini worth it banget, sini masih bisa. Di sini ada behel yang lumayan cukup tebal juga nih, behelnya besi beneran teman-teman, tebal. Kita tutup lagi ya. Untuk bagasinya kurang lebih seperti itu. Nah teman-teman, ada yang menarik dari Overo Starir Trilit ini, itu ialah build quality-nya. Ini kokoh banget loh. Padahal ini sepeda listrik ya, tapi ini dia materialnya tuh tebal-tebal, ini solid banget, kokoh banget. Apalagi di bagian belakang teman-teman nih, tuh lihat, ini dia solid banget. Terus behelnya pun dia bukan behel ecek-ecek ya, tapi ini behel beneran besi, dan ini kuat banget tuh, sampai goyang nih motor-motor ketika saya coba goyangin pakai tangan di bagian behelnya ini. Jadi menurut saya nih, selain desainnya bagus, fiturnya juga oke, kecepatannya oke, baterainya oke, build quality-nya juga ternyata dia oke juga. Di Overo Starir Trilit ini juga ada mode emergency. Kalau misalkan tiba-tiba motor ini mati nih ya, nggak bisa dinyalain lagi, susah di emergency nggak bisa, diapa-apain nggak bisa, teman-teman cukup lakuin trik seperti ini. Yang pertama adalah tarik tuas rem depan. Ini tarik tuas rem depan, terus tarik gasnya sedikit ya ke belakang, tarik gasnya sedikit, baru tempelin NFC-nya. Nah, ini udah nyala ya. Di sini juga ada mode emergency, ada mode atau icon tuas gas kayak ditarik. Nah, terus majunya kayak gimana? Majunya tinggal tekan tombol biru ini 2 kali. 1, 2. Tekan langsung. Tekan terus ya. Tuh. Ini bisa langsung maju secepat ya, kecepatan maksimal di 21 km per jam sampai nemu bengkel ataupun pusat charger atau charging station ataupun bengkel Overo atau dealer Overo terdekat. Gampang banget ya. Jadi mode emergency pun ada. Ada 3 pilihan warna dari Starir Trilit ini. Yang pertama ialah Passion Red, Titanium Silver, dan Phantom Orange. Oke, sekarang saya udah ada di Starir Trilit ya. Jadi ini adalah sepeda listrik terbaru dari Overo Starir Trilit. Dia desainnya udah tadi ya. Desainnya kalau secara desainnya ini emang maskulin banget, futuristik, dan ini mungkin satu-satunya sepeda listrik yang punya desain semenarik ini. Nah, kita bakalan coba nih ya. Ini ada 3 mode berkendara ya, dari 1, 2, 3. Kita mulai dari mode berkendara 1 karena ini kecepatannya maksimal bisa sampai 53 km per jam, dan untuk range-nya itu bisa sampai 120 km. Nah, kita bakalan coba dulu nih di mode 1 kayak gimana impresinya dan kayak gimana tenaganya. Walaupun ini sepeda listrik ya, bukan motor listrik, sekali lagi ini sepeda listrik. Oke, untuk posisi berkendara sendiri ini agak tinggi ya karena ada baterai di bagian bawah ini. Terus untuk impresinya nih, sekali ngegas dia ternyata bisa langsung, ini maksimal di mode 1 tuh di 34 km per jam. Kita coba di mode 2 sekarang. Oke, ini mode 2 ini bisa sampai ke, oke kita cek, 42 km per jam ya. Ini di mode 2. Kita coba mode 3. Mode 3 kita coba. Ini bisa sampai 45 km per jam. Wah. Ini yang kalau menurut saya sih termasuk sepeda listrik yang kenceng ya. Ini suspensinya juga enak banget, gila. Ini suspensi ajib sih tuh. Ini konblok semua ya. Ini konblok atau paping block. Dan ini kerasa enak. Coba lihat nih kamera saya yang 360. Ini nggak terlalu goyang karena emang peredamannya itu super banget lah. Ini peredamannya menurut saya sih udah paling the best lah ya. Enak banget nih, ada polisi tidur tuh. Dia nggak terasa ngancul gitu ya, tapi dia lebih ke stiff, enak, dan terasa lebih nyaman.
Saya udah ada di jalanan yang lumayan cukup nanjak ya. Kalau di kota-kota nih pasti bakalan nemu nih tanjakan seperti ini, kayak misalkan di basement dan sebagainya ya. Ini kebetulan keluarnya dari parkiran. Ini saya akan coba kira-kira Starir Trilit ini bakalan kuat nggak nanjak segini dimulai dari mode 1. Oke, kita coba. Wah, kuat nih ya. Dia ternyata mode 1 kuat. Jadi kalau misalkan mode 1 aja udah kuat, kemungkinan besar ini pasti mode 2 dan 3-nya juga bakalan kuat. Oke, kita akan coba di mode 1 tanjakan tadi kan kuat ya. Mode 1 tanjakan kuat, kita bakalan coba berhenti dulu di tengah-tengah. Oke, kita coba. Ya, kuat. Kita coba berhenti. Set. Nah, kira-kira bakalan kuat nggak? Iya, wah kuat. Penasaran? Berhenti lagi deh. Ya, ini mode 1 loh. Coba lagi. Tuh. Cuman agak sedikit ke belakang sebentar, tapi ternyata dia bisa naik lagi. Ini baru mode 1. Ya nggak usah dicoba lagi lah kalau masalah mode 2, mode 3 ya. Karena mode 1 aja dia udah naik. Bahkan tadi sempet diem dulu di tengah lalu nanjak. Tapi kalau misalkan berdua ya mungkin harus mode 2 atau mode 3. Ini kebetulan lagi jadi seorang aja, lagi sendiri. Ini ternyata bisa naik. Tapi kalau berdua mungkin ya sama anak, bisalah di mode 2 atau di mode 3. Nah, kurang lebih kayak gitu ya test ride sama review dari Overo Starir Trilit ini. Menurut saya sih ini pengalamannya menarik banget. Itu pertama dari desain. Ini desainnya menarik banget ya. Mulai dari depan, samping, sampai belakang. Itu overall modern. Terus bergayanya gaya-gaya Eropa, dan ini menurut saya sih keren banget. Di jalan ini pasti bakalan jadi pusat perhatian. Yang kedua itu adalah kenyamanan. Ternyata pas saya tes tadi di jalanan itu lumayan cukup bergelombang, dan jalanannya juga sangat-sangat bertekstur ya karena pakai konblok. Ternyata itu dia bisa nyaman. Karena pertama, shock breakernya nih enak banget. Kedua, dibantu juga sama joknya yang tebal dan empuk. Nah, ini keren banget nih. Terus teman-teman juga nggak perlu khawatir nih. Ternyata baterai dari Overo Starir Trilit ini dia dijamin selama 3 tahun. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, hampir di seluruh Indonesia bengkel resmi atau dealer resmi dari Overo ini ada. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau misalkan pengen servis atau ada kerusakan, terus ada spare part yang pengen diganti, teman-teman tinggal datengin aja dealer Overo terdekat. Selain Starir Trilit, ternyata Overo juga ada 2 sepeda listrik yang kece nih. Yang pertama ialah Magical Trilit. Magical Trilit ini dia memiliki bagasi yang luas 25 liter, juga dilengkapi dengan lampu depan yang futuristik LED berbentuk ring, dan tentu saja speedometernya sudah full digital. Dan yang kedua ialah Overo Ledo Trilit. Kalau yang ini dia bentuknya lebih imut, stylish, dan ringkas. Memiliki jok yang tebal, luas, dan nyaman, juga dilengkapi dengan lampu depan full LED dan speedometernya pun full digital. Dan harganya untuk Magical Trilit itu sekitar 7 jutaan, dan untuk Ledo Trilit itu sekitar 4 jutaan. Buat sobat moto yang pengen nyoba langsung Overo Starir Trilit ini, bisa langsung aja datang ke JI Expo Kemayoran tanggal 19 Maret sampai 6 April 2025. Di sana bakalan banyak aktivitas dari Overo ini ya, mulai dari test ride, mungkin juga pengen review-review dikit ya, atau mencoba-coba dikit juga boleh. Penasaran sama fiturnya, bisa langsung dicoba juga, bahkan mungkin juga ada promo. Nah, makanya ya, langsung datang aja sekali lagi ke JI Expo Kemayoran tanggal 19 Maret sampai 6 April 2025. Ditunggu ya!